Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tekal Pashabila dari Prodi Sains Data dengan nomor NPM terakhir 52 dari program Studi Sains Data dengan kelas bela negara G173 dengan dosen pengampu Pak Bayu Setiawan, sarjana seni dan juga magister seni. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas poster ETS saya yang telah saya kumpulkan lewat posting Instagram dengan caption dan hashtag yang telah ditentukan oleh MKU. Jadi ini sekilas poster saya. Nah, ini. Jadi poster saya itu ada tiga referensi yang saya ambil. Yang pertama yaitu video klipnya Fist yang berjudul Gugatan Rakyat Semesta, di mana keren kayak cuman dua warna hitam sama merah. Otomatis hitamnya sebagai bandnya itu akan ke highlight oleh background merahnya. Itu keren sekali. Dan juga saya suka bagaimana Fist menyuarakan tentang politik. Lalu yang kedua, yaitu saya ambil dari novel karya George Orwell, yaitu 1984, di mana saya suka dua hal. Yang pertama yaitu adalah penekanan eh, konsep mata ini sebagai cover novel mereka yang saya ambil juga. Yang kedua yaitu konsep cerita distopianya, di mana ada sebuah keluarga yang ingin mengubah sejarah di suatu negara, nggak tahu ya mirip negara siapa, pokoknya saya ambil gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu ada film Ice White Shot yang saya nemu di Pinterest, kayak posternya tuh keren banget, terus saya ambil. Oke Pak, langsung masuk aja ke posternya. Yang pertama yaitu mulai dari judulnya dulu, yaitu See the Nations. Dengan melihat adalah peduli. Ya udah, simpel, melihat adalah peduli. Dan ketika Pak Bayu melihat poster ini, apa yang Pak Bayu bisa lihat yang pertama kali yaitu saya yakin siluet matanya di sini. Dan itu juga langsung masuk kepada judulnya, yaitu See, melihat, See the Nation. Tapi sebenarnya saya bukan melihat secara langsung ya, tapi kayak mendengar juga gitu loh. Dan saya ini sebagai ajakan saya terhadap teman-teman saya dan juga orang-orang yang melihat poster ini, bahwa jangan jadi tone deaf atau istilahnya itu orang yang budek politik. Kayak dengar politik bete, ada orang menyuarakan rame dikit-dikit bete, itu saya gak suka. Jadi kayak tolong, kita tuh hidup semuanya serba politik, apapun politik, jadi kita harus ikutin gitu loh. Sosial ekonomi semuanya politik. Nah, matanya di sini ya, kita lanjut matanya. Ada gambar mata di sini. Mereka ini kalau dia melihat ke seliling, mata ini akan melihat berbagai macam kejadian di Indonesia yang setelah saya rangkum beberapa karena nggak muat. Yang pertama yaitu ada demo 98, yang kedua demo tunjangan DPR, yang ketiga Indonesia gelap, yang keempat ada bapak ini, ada ibu-ibu yang demo pakai kerudung pink, yang kelima ada almarhum Afan Kurniawan dan juga almarhum Munir yang sampai sekarang belum dapat kejelasan dari pemerintah bagaimana tindakannya dan siapa yang membunuh. Kalau yang Pak Munir ya. Kalau yang ini ada aksi Kamisan. Yang ini ada ada orang nomor satu di Indonesia yang bilang bahwa membela polisi ketika demo itu jangan DPR kemarin. Saya nggak mau sebutin. Bapak boleh searching atau semuanya teman-teman boleh searching yang bisa melihat video ini. Dan saya juga ambil contohnya kenapa semua ada politik. Yang pertama saya ambil dari simpel aja kayak kemarin rangkap jabatan misalkan. Dan kemarin juga ada kekalahan Indonesia melawan Irak di sepak bola, gagal Piala Dunia 1-0, 1-0. Untuk evaluasi misalkan, bagaimana Kemenpora akan mengevaluasi kinerja PSSI kayak pelatih segala macam. Kalau misalkan ketua umum PSSI dan juga Kemenpora ini sama, menterinya itu sama. Ketum dan menterinya sama, yaitu Pak Erick Thohir. Gimana caranya agar ada evaluasi yang komprehensif gitu. Ada dialektika yang muncul di situ. Saya bingung gimana caranya untuk mengevaluasinya. Kalau mungkin yang bisa tahu. Dan juga lewat poster ini saya ingin menekankan bahwa semuanya tuh politik teman-teman. Dan kita harus melek politik karena seperti kita ini ya, itu adalah generasi emas 2045 yang insya Allah generasi emas, kalau beneran generasi emas. Kalau enggak ya juga nggak tahu. Pokoknya insya Allah generasi emas. Kita ini semua akan jadi pemimpin di masa depan. Jadi kalau misalkan emang pemerintahan zaman sekarang itu yang maaf ya kayak kinerjanya kurang baik atau sampah segala macam, jangan sampai kita jadi penerus mereka. Kita harus jadi pondasi yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Oke, sekian dari saya Pak Bayu. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.